timpakanlah laknat dan azabmu kepada siapapun di antara kami yang berdusta, dan timpakan juga laknat dan surga aku ke atas seluruh keluarganya. Ya, demikian sedikit sebagai pengantar tentang mubahalah. Mudah-mudahan ini sebagai jalan yang diambil oleh keluarga karena merasa ternyata hukum di negeri ini tidak tegak. Ya Allah, jika mereka para pembunuh dan otak di belakangnya, dalamnya, dan seluruh yang terlibat di dalamnya, pendukung-pendukungnya, mereka lah yang benar menurutmu ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, maka kami beserta keluarga dan keturunan kami dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia sampai akhirat. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Enam laskar FPI yang tewas ditembak polisi ditetapkan jadi tersangka. Bareskrim Polri ternyata sudah menetapkan 6 laskar FPI yang tewas pasca baku tembak dengan polisi sebagai tersangka. Sangkaan dari pasal itu berkaitan dengan kekerasan karena melakukan perlawanan pada polisi. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andirian. Brigjen Andi menyebut ke-6 laskar tersebut sudah menjadi tersangka meskipun mereka telah tewas. Sudah ditetapkan sebagai tersangka. Begitu kata Brigjen Andi saat dihubungi oleh wartawan pada hari Rabu 3 Maret. Andi juga mengatakan penetapan status tersangka itu perlu diuji. Untuk itulah Bareskrim menyerahkan berkas perkara kepada Kejaksaan Agung untuk dilakukan penelitian. Hal itu harus diuji, maka kita ada kirim ke jaksa biar jaksa yang meneliti. Ke-6 laskar tersebut dikenakan pasal 170 KUHP dan mereka dikenakan pasal berkaitan dengan kekerasan karena sempat melakukan perlawanan terhadap anggota Polda Metro Jaya. Sekadar informasi, 6 laskar khusus FPI pengawal Habib Rizik Syihab tewas di tangan anggota Polda Metro Jaya. Polda Metro juga menyebut 2 laskar FPI tewas karena insiden baku tembak dengan polisi, sedangkan 4 lainnya mencoba untuk melawan polisi. Setelah ditembak mati, 6 laskar FPI pun telah jadi tersangka kasus penyerangan. Bareskrim Polri, Badan Reserse Kriminal Polri menetapkan 6 orang anggota laskar FPI terlibat dalam bentrok dengan polisi di Jalan Tol Jakarta Cikampek Desember tahun lalu. Ke-6-nya telah tewas ditembak oleh polisi. Mereka pun dijerat tersangka lantaran diduga menyerang anggota kepolisian. Sudah ditetapkan tersangka dan harus diuji, maka kami ada kirim ke jaksa biar jaksa yang meneliti, kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Andirian Jayadi saat dihubungi pada hari Rabu 3 Maret. Namun demikian, Andi mengatakan bahwa penyematan status itu nantinya bakal dikaji lebih lanjut oleh Jaksa Penuntut Umum. Pasalnya 6 tersangka itu telah meninggal dalam insiden berdarah yang terjadi tahun lalu. Andi juga menerangkan polisi melanjutkan pengusutan kasus itu selama proses penyidikan. Namun demikian, kasus tersebut dapat dihentikan apabila memang jaksa berpendapat lain. Kedepannya, berkas juga akan dilimpahkan ke jaksa. Hal itu bisa untuk penyidikan di penuntutan, ucapnya. Sebelumnya, 6 laskar FPI tewas dalam bentrok dengan kepolisian di Tol Jakarta Cikampek, kilometer 50 pada 7 Desember. Mereka tewas dengan sejumlah luka tembak. Komnas HAM juga telah turun tangan untuk mengusut kasus tersebut. Mereka juga menyampaikan sejumlah temuan, salah satunya soal kepemilikan senjata api oleh anggota laskar FPI. Komnas menyatakan bentrok tak akan terjadi jika laskar tak menunggu kedatangan polisi. Komnas HAM juga menyatakan penembakan terhadap 4 dari 6 laskar FPI itu melanggar HAM. Selain itu, Brigjen Andi Rian Jayadi mengatakan bahwa mereka yang telah menjadi tersangka 6 orang sesuai dengan pasal 170 sudah kita tetapkan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Hal itu juga harus diuji, maka akan kami kirim ke jaksa untuk diteliti. Andi juga menyebutkan bahwa 6 laskar FPI itu ditetapkan sebagai tersangka meskipun sudah meninggal dunia. Menurut Andi lagi, nantinya pengadilan juga yang akan memutuskan. Ia bisalah kan jadi tersangka dulu baru nanti pengadilan yang putuskan bagaimana ke depan. Kedepannya berkas akan dilimpahkan ke jaksa dan penghentian kasus juga bisa di penyidikan, bisa di penuntutan.
Sebelumnya, Brigjen Andi Rian Jayadi membeberkan hasil gelar perkara bersama dengan pihak Kejagung. Keputusan gelar perkara berkas kasus kilometer 50 sebutnya akan segera dilimpahkan pada jaksa. Hasil rapat koordinasi untuk penyidik Bareskrim bersama dengan Jampidum dan tim pada hari Selasa tanggal 2 Maret untuk kasus penyerangan terhadap anggota Polri oleh Laskar FPI, berkas perkara segera dilimpahkan ke JPU untuk dilakukan penelitian. Andi juga menjelaskan untuk dugaan unlawful killing yang dilakukan oleh anggota Polri, penyidik juga sudah membuat laporan polisi atau LP. Saat ini penyelidikan sudah berlangsung dan dugaan unlawful killing ini penyidik membuat LP dan sedang dilakukan penyelidikan untuk mencarikan bukti permulaan. Begitu ungkapnya. Bareskrim Polri mengaku sudah berkoordinasi dengan Kejagung untuk membahas penanganan perkara bentrok polisi dengan Laskar FPI di Jalan Tol Jakarta Cikampek pada Desember tahun lalu. Sedang berproses, kemarin gelar awal dengan dihadiri tim Kejaksaan Agung, kata Bareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Terpisah, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian menuturkan bahwa penanganan perkara kini terbagi menjadi dua, termasuk dugaan unlawful killing atau pembunuhan di luar proses hukum yang diduga dilakukan oleh anggota polisi. Hal tersebut juga telah dikoordinasikan dengan Jampidum pada Selasa 2 Maret kemarin. Kemudian katanya polisi juga mengirimkan berkas perkara terkait kasus untuk dugaan penyerangan anggota ke Jaksa Penuntut Umum untuk diteliti. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga meminta agar jajarannya memberikan perhatian dan menuntaskannya segera. Dalam Rapim Polri 2021 digelar pada 16 Februari yang lalu, dia khusus meminta untuk menuntaskan kasus tersebut berpedoman pada hasil rekomendasi dan temuan dari Komnas HAM. Akhirnya Kapolda Metro Jaya tak hadiri sumpah membahalah kematian 6 Laskar FPI. Tim pengawal peristiwa pembunuhan TP3 Laskar FPI di kilometer 50 Tol Jakarta Cikampek mengundang Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran, untuk melakukan sumpah mubahalah. Dalam acara mubahalah yang disiarkan melalui virtual tersebut, terlihat sejumlah anggota TP3 seperti Amin Rais, Neno Warisman, Edi Mulyadi, Abdullah Hamahwa dan beberapa anggota lainnya serta perwakilan dari keluarga Laskar FPI. Kapolda Metro Irjen Fadil Imran, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, dan 3 polisi yang terlibat dalam peristiwa kilometer 50 itu tidak terlihat menghadiri kegiatan. Namun, kegiatan mubahalah tetap berlangsung dengan pernyataan yang disampaikan sepihak dari perwakilan keluarga. Mubahalah di antara keluarga 6 korban dan Kapolda Metro Jaya, Humas Polda Metro Jaya, dan 3 anggota polisi. Kami sudah kirim surat resmi ke Polda Metro Jaya untuk menghadiri acara ini, tapi mereka tidak datang, kata anggota TP3 Abdullah Hamahwa saat dikonfirmasi oleh redaksi Merdeka.com pada Rabu 3 Maret. Diketahui bahwa kegiatan mubahalah ini dilakukan karena sampai saat ini antara kedua pihak, yakni keluarga Laskar FPI dan kepolisian, juga masih merasa paling benar dalam insiden penembakan di kilometer 50. Oleh sebab itu, TP3 melakukan proses sumpah mubahalah sebagai jalan keluar untuk melalui syariat agama yakni Islam, di mana proses mubahalah masing-masing pihak menyatakan kesaksiannya kepada Allah. Kita pun juga sudah berkirim surat kepada Kapolda Metro Jaya, tapi tidak bisa hadir, maka proses tetap dilanjutkan secara sepihak, kata Abdullah dalam acara sumpah mubahalah tersebut. Sekadar informasi, mubahalah berasal dari kata bala atau bola yang berarti kutukan atau laknat. Dalam praktiknya, sumpah mubahalah dilakukan oleh dua pihak yang berperkara sama. Mereka kemudian berdoa kepada Tuhan agar menjatuhkan laknat kepada pihak yang mengingkari kebenaran.